أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif wal musannif hadzal kitab mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid darain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh hari ini kembali Allah bersamakan kita untuk kita semua menikmati hidangan ilahi Allah, duduk mengaji, mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di majlis yang insya Allah majlis ini dicatat sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini juga semoga menjadi asbab Allah ridha mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah sehat afiat lahir batin kita, Allah berkahi sisa usia kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah penuhi semua hajat-hajat kita, dan Allah perkenankan yang terbaik untuk semua urusan dunia dan akhirat kita. Salat dan salam juga semoga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabiul Amin Rasulul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah akhirnya untuk kita semua. Kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya sunnah yang menjadi asbab nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan dan pertemuannya yang sangat kita nantikan, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hantarkan taklim kita dengan bersama kembali membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah untuk penulis kitab ini mengaliri jariah pahalanya dunia akhirat kita dalam penjagaan, dalam ridha rahmat berkah Allah, dan mendapati ilmu kita ilmu yang penuh dengan kemanfaatan, ilmu yang menghadirkan kekuatan tauhid di hati kita semua, membenarkan apa yang masih salah dalam amal ibadah kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli su'in wa ma'mul usali insyaallah rabbatina da'fata di kulli syai'in jarbatan di kulli khair lana wa liwalidina wa liauladina wa liman haqqal alina wa liman hadirina wa li jama'atina fi hadzal masjid khassatan ya Allah ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ruhi musannif fi hadzal kitab mata'ana Allah bitul hayatina wa nafa'ana bil sya'ulillah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علوم في الدارين. والمقالة السابعة والعشرون, makalah yang ke-27. Izin mengedalang boleh. An Sa'ad bin Ila rahimahullah, dari Sa'ad bin Ila rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Innal abda idza adnaba minallahi ta'ala alaih. Innal abda, sungguhnya seorang hamba, idza adnaba, jika melakukan perbuatan dosa, minallahi ta'ala, tetaplah Allah alaihi, terhadapnya, bi arba'i khisalin, memberikan 4 perkara. La yahjubu anhu rizqu, tidak terhalang untuknya dapat rizki. Wala yahjubu anhu sihah, dan juga tidak terlarang, tidak terhalang padanya kesehatan. Wala yadharu alaihi ad-danab, dan juga tidak ditampakkan akibat dari dosa. Wala yu'aqibahu ajilan, tidak juga diazab dengan cepat. Tek 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 boom. Baik, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bagian dari keistimewaan kita sebagai umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah bagian dari cerita Israiliyat ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan sebuah amal pertama yang itu di luar dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Uskun anta wa zawjukal jannah, diminta untuk tetap nikmati semua serba sempurna kenikmatan surga bersama istrimu ya Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah, ini adalah bagian dari ketentuan yang lain. Yang lain boleh kecuali ini. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan yang ini. Kalau dekati jangan, apalagi sampai memakannya. Semua diikuti oleh Adam kecuali ini. Dia lakukan satu pelanggaran. Apa yang terjadi kemudian? Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya diusir, ya, tidak diperkenankan, karena surga hanya tempat untuk mereka yang semua ketaatan, kesempurnaan bagian dari apa yang diperintahkan Allah dijalankan dengan benar. Ya. Apa yang terjadi? Dilempar dari kenikmatan surga, tertatih-tatih. Ya. Baik, ini inspirasi awal dari kisah itu. Sehingga kita melakukan sebuah kemaksiatan, kita melakukan sebuah perbuatan dosa, ya. Dan ini sebenarnya bahasa isyarat dosa yang kita lakukan berulang dan berulang, ya. Kemarin kita udah bertobat, tidak bakal kita lama-lama megang handphone, buka-buka, nelusuri, semua dikejar. Tayangan-tayangan yang ada di Instagram kah itu, di YouTube kah itu, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi kejeblos. Ya, Quran cuma seberapa menit, handphone sekian jam. Gitu lagi dan begitu lagi. Udah tahu kita benar-benar dengan kesadaran kita taubat, pengen lama megang tasbih, ya, mau zikirnya, mau istighfarnya, mau sholawatnya, ya, ngajak nongkrong ngopi, bola, Maroko kalah. Insya Allah nanti menang di di perebutan juara ketiganya. Besok ya, malam. Ya tahu juga kita jadwal. Ya.
Akhirnya kita lebih berlama-lama dengan dunia lagi dan dunia lagi, dunia lagi. Artinya apa? Lagi-lagi kita berulang melakukan dosa. Tapi perhatikan, idza adzaba, ya, jika seorang hamba melakukan dosa, ini umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah tetap menganugerahkan 4 hal ini. Apa yang pertama? Tidak terhalang untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Konon dalam kisah Israiliyat yang dimaksud, Adam saat diturunkan di kaki gunung Himalaya India dan Hawa terlempar hingga di Jeddah, maka namanya Jeddah dari kata Jeddatun, itu artinya nenek moyang, ya. Di sanalah Bunda Hawa itu diturunkan. Tidak dilengkapi, maaf, baju. Habis, karena baju hanya untuk dengan serba terbaiknya, kesempurnaannya hanya ada di surga. Di dunia belum ada, nggak ada tailor, ya, belum ada. Di surga ketika terlintas pengen apa ada, semua serba makanan ada. Di dunia bingung. 70 tahun dalam satu riwayat Adam mencari apa yang harus aku makan. Akhirnya ditekan, itulah kemudian menjadi riwayatnya Adam menyosok sebagaimana sosok manusia di bumi, ya. Apa tidak makan, mengecil seperti ukuran manusia. Pertama kali datang sebagai ukuran surga. Baik, ya. Tidak terhalang untuk mendapatkan rezeki. Adam susah mendapatkan rezeki. Kita dosa kemana tahu, tapi masya Allah masih gampang mendapatkan apa yang dia makan dengan rezeki. Kita masih dapat bulanan, apalagi ASN. Berangkat, masuk kerja jam berapa, pulang jam berapa, gaji tetap utuh, betul nggak? Ya. Kadang padahal masuk jam 7, jam 8, mulai start di atas meja, di kursi meja kerjanya jam 9, jam setengah 10. Entar jam siang, makan siang, jam 12 baru tank sebagai waktu istirahat. Jam 11 udah gerasa gerusu, entar gua makan di mana? Yang begitu kerjaannya ASN. Masuk jam 1, kan masih leher, belum merokok, belum ngobrol-ngobrol, belum rebahan dulu di musola. Masuk jam 2. Jam 4 udah mau pulang lagi ke rumah. Jam 3 udah gerasa gerusuk. Tapi bulanan dapat, nggak berkurang. Ini ketidakadilan dunia. Tetap dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, meski seorang hamba melakukan dosa, rezeki tidak terhalang. Maka ada banyak yang tidak beriman kepada Allah tetap mendapati popularitas kapitalisme dunia. Ini the jack itu harta yang konon jadi perebutan lebih dari 100 triliun. Ya. Ini orang meninggal mewariskan harta hampir 150 triliun. Sementara suratnya nggak bisa dicairkan. Yang untung siapa? Perbankan. Ya. Dia tidak beriman. Dia non muslim. Dapat rezeki banyak. Ini sampaikan seorang hamba melakukan dosa tetap tidak terhalang rezekinya. Kedua, sehat. Walaupun dalam keadaan kita maksiat dan berdosa, Allah tetap anugerah kita sehat walafiat. Bisa bagi Allah di zaman-zaman terdahulu satu kali maksiat dan dosa dibalas oleh Allah, dicabut kesehatannya. Matanya, kalau misalkan dosa maksiat dari matanya ditutup. Bisa bagi Allah. Ya. Telinga terlalu asik antara dungdak dengan murotal Quran di mobil kita, lamaan mana kita setel? Dungdak. Ya. Allah ganti, misalkan Allah tutup telinganya bisa. Tapi Allah nggak lakukan. Silakan, ya, tetap kasih kesehatan untuk melakukan semakin jauh dan semakin terjerumus, dibiarin sama Allah. Dua, yang ketiga, tidak terhalang yang namanya
kehormatan kemuliaannya. Coba misalkan ya, pulang kerja dia sama si mantan jalan bareng, nyewa sebuah kamar di hotel. Nah, celebak lagi di karena berulang-ulang masuk lewat ya, Facebookannya, kadang di DM-nya, istri nggak bisa ngelihat handphone kita karena dikunci dengan password. Jalan bener ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudah membongkar aib kita, kehormatan kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ustad. Ya. Orang tahunya kan kita udah pakai peci putih, sering ngaji ustadz. Ya. Sampai rumah kan dianggap ustadz. Orang pada cium tangan sama kita. Padahal di luar itu kadang kita nakal tadi, janjian di hotel. Kalau Allah ungkap, ya, no, iya jam sekian dia tergandeng tangan, nyewa kamar di hotel. Tapi Allah tutup aib dan kesalahan semua kita. Rapi Allah tutup itu. Tapi kalau dibongkar, betapa rusaknya wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tidak ditampakkan dosanya. Yang ketiga, yang keempat, Allah nggak balas dengan azab. Sebenarnya dalam bahasa tasawuf, ya, sekali melakukan dosa maksiat itu muncul azab dipersiapkan untuk kita sebagai review, ya, gladi resik kelak nanti di naudzubillah di neraka. Kemaksiatan dosa yang kita lakukan itu sudah bersiap, malaikat azab itu menghantam kita. Maka buat kita, kenapa harus ada yang namanya hari akhir? Kenapa harus ada hura-hura hari akhir? Kenapa harus ada sebelum kiamat itu terjadi ada tanda-tandanya? Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini bahasa sentilan. Sebenarnya mereka sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita yang melakukan banyak sekali dosa dan maksiat. Udah gak nyaman dengan kita, yang mengitari kehidupan kita dari dalam bumi, perut bumi. Mereka sudah gak sabar kapan diizinkan keluar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau akhirnya waktu itu datang, digoncangkan sekali goncangan, maka bumi ini bergoncang hebat. Ya. Yang di dalam lautan sudah ingin mengeluarkan kandungannya. Mereka ingin mencari dataran-dataran yang penuh dengan kedosa dan kemaksiatan. Dari atas, mulai dari lapisan kecil udara yang kita hirup sebagai bagian dari kumpulan oksigen dengan karbon dioksidanya kita, melahirkan ozon-ozon yang akhirnya menipis sehingga gaya gravitasi kita habis. Selama ini kan masih ada gaya gravitasi, semua benda langit tidak akan pernah bisa masuk ke kita karena masih ada lapisan itu. Kita tidak akan pernah terbang karena masih ada gaya gravitasi bumi, masih ada di dalam bumi. Kalau gaya gravitasi bumi sudah diangkat, lapisan ozon sudah habis, benda-benda langit yang sudah dari awal ingin menghantam kita boleh jadi akan segera mengincar kapan saatnya tiba. Makanya ada, ya, waktu di akhir zaman itu akan terjadi bagi kita. Tapi Allah jaga. Apalagi kita katakan selalu sampaikan, ya, maka Allah mu'adzibahu wa anta fihim. Ya, Allah enggak bakal ada kalau kita ada nabi, sunnah nabi yang masih hidup. Wa hum yastaghfirun. Allah juga enggak bakal ada kalau kita masih banyak istighfar, kalau kita masih banyak berzikir. Masih ada banyak hal-hal yang kita jaga dari syariat Allah dan Rasulnya. Itu yang akhirnya menjaga ekosistem bumi kita. Maka dalam satu riwayat, kenapa bumi masih masih bersahabat? Karena ada banyak orang melakukan amal kebaikan. Awal kali proses penciptaan bergoncang hebat, ya. Karena kan proses, kalau kita pelajari dalam teori Big Bang, dulu pernah di kampus pernah belajar dalam ilmu alam, ya, ilmu biologi. Itu bagaimana proses awal penciptaan semesta. Dipelajari menurut struktur ilmiahnya, ya. Ada namanya teori Big Bang. Betapa sungguh antara langit dan bumi ini merupakan sebuah zat yang padat, yang bentukannya adalah raksasa, yang berdiameter tidak pernah bisa terukur.
Bumi langitnya satu dulunya, bumi dengan langit satu, dan seluruh planet-planet baik itu di planet galaksi kita atau di beberapa galaksi-galaksi yang lain itu menyatu jadi bola raksasa yang ukuran diameternya tidak akan pernah ketemu di mana. Kemudian terjadilah proses dentuman itu. Dalam Al-Quran sebenarnya sudah dimunculkan, dan teori Big Bang itu adalah lahir oleh karena inspirasi ayat itu. Fafataqnahuma, lalu dijadikan dentuman hebat. Bola raksasa ini dihajar jebret, maka terjadi partikel-partikel planet itu jerat. Dan semua berbencaran. Dan prosesnya akan semakin menjauh, bukan mendekat, menjauh. Jebret, trek gitu. Mereka kan saling bertubuhkan, masya Allah. Jadi akan terjadi pula kelak nanti di akhir zaman akan habis-habisan antara kita. Satu planet dengan planet lain akan saling menyerang. Itulah kenapa Al-Qari'ah, ada As-Sa'ah, ada Iqtarbitis Sa'ah, Wansaqatul Qamar, dan seterusnya. Menunjukkan apa? Berbahagianya kita yang menjaga amal syariat, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari keistimewaan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah Rasul bersujud panjang baik dalam keadaan di dunia maupun di akhiratnya nanti. Di akhirat sebenarnya sudah nggak ada sujud lagi, karena di akhirat adalah bagian dari balasan sujudnya manusia, bersujudnya semua hamba Allah. Ketika Nabi pun bersujud, Allah tegur. Dalam mana tegur? Nabi, bukan waktunya lagi kau bersujud. Apa yang kau minta? Ummati, ummati, ummati. Itu kalimat yang diakhirkan Rasul ketika di dunia. Bagaimana keadaan umatku, umatku, umatku? Di surga pun sama, ketika belum dibuka pintu surga, di alam mahsyar Rasul bersujud, minta mereka yang mencari penyelamatan. Dari mulai Adam menyerah. Apa dia melakukan sebuah kesalahan di surga? Bagaimana bisa memberikan syafaat? Datang ke Musa tidak bisa, datang ke Isa tidak bisa. Nabi kita tercinta akhirnya memberikan prosesi penyelamatan itu. Maka alhamdulillah menjadi umat Rasul, kita berbahagia karena kita mendapati keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi al-bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yawmina hada ila yaumil akhirah. Silakan teruskan salawat al-bushra 41 sepagi hari, insyaallah qabul semua hajat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujib as-sailin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridwaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa li hadhihi jamaah. Yang saya hormati DKM Mushola Al-Ikhlas beserta jajaran pengurus, yang saya hormati guru kita Kiai Haji Mukti Agis,
Yang saya hormati Kiai Syekh Maima, yang saya hormati Ustaz Sofyan, orang-orang tua kita Bapak Haji Daman, Bapak Umar Din, Ustaz Andi, yang saya hormati semua jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat pagi ini kita masih diberikan karunia nikmat kesempatan duduk di tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahim. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, seandainya aib kita dibuka oleh Allah, kayaknya kita nggak akan mampu bisa keluar rumah. Jadi masih ada istighfar, ada ghafaro, sataro dan aslah. Ada ampunan Allah dengan istighfar, ada ampunan Allah dengan istighfar, ada Allah tutup aib-aib kita. Dengan istighfar Allah akan perbaiki perangai perbuatan kita. Amin ya rabbal. Sampai seperti itunya. Makanya ada ayat mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus dari rahmat Allah. Dosa kita setinggi gunung, ampunan Allah seluas langit. Berarti ampunan dan karunia Allah itu lebih luas. Bahkan Habib Rizik sering bilang, sehebat apapun kita ahli maksiat, jangan tinggalkan sholat. Kita masih megang kunci, kata dia, masih bisa buka untuk bertobat. Itu yang harapan-harapan besar ya Allah ya Rabbana, kita pengen cepat itu. Makanya kan ada satu ungkapan, cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali gitu ya. Dan jangan kita jatuh terpelosok pada lubang yang sama gitu ya. Roman-romannya ini lubang sama semua romannya mah. Romannya ini mah. Maknanya di situ luar biasa ya Allah ya Rabbana. Nabi Adam aja sampai mengatakan iri dengan umat Nabi Muhammad. Aku katanya berdosa di dalam surga, aku dikeluarkan ke dunia. Tadi kata Kiai. Justru umat Nabi Muhammad berdosa di dunia, ada dia kesempatan masuk ke dalam surga. Ketika dia bertobat kan masuk surga. Makanya kita kadang-kadang kenapa kedepankan sifat husnudzon. Sehebat apapun orang ahli maksiatnya, saya lihat ujung-ujungnya ya pasti dia ibadah. Kita berapa lihat orang-orang yang pemabuk luar biasa, bahkan bertato ya, maka dia preman lah bahasanya, tapi ujung-ujung mendekati umur mendekati 50 ke sana pada bertobat gitu. Yang main judinya aja maaf kata dia, Ustaz kalau naik judi itu kita di kapal pesiar itu kartisnya aja, tiket kita masuk kapal itu 100 juta tiket masuk doang. Katanya semalam katanya bisa ngabisin 300 juta semalam. Dibilang semalam 300 juta, pulang kita sungguh udah gak pegang apa-apa katanya. Tapi setelah ujung-ujungnya dia punya masjid, punya jamaah, ibadahnya luar biasa. Apalagi yang judinya kecil kali ya, yang gede aja tobat ya. Makanya Pak, Allah berikan kesempatan masih ada. Makanya tadi untung banget kita masih ada katanya orang. Kalau Nabi Adam berdosa di surga diturunkan ke dunia, tapi umat Nabi Muhammad berdosa di dunia, dia ada kesempatan ketika bertobat masuk ke dalam surga. Sehebat apapun orang maksiat, kalau masih ada kesempatan untuk bertobat, dan kita ngaku yang kita ibadah begini, kalau masih ada kesempatan hidup, masih ada kesempatan juga berbuat maksi, itu yang kita takutkan. Makanya pentingnya istiqomah begini. Dengan istiqomah insya Allah terjaga ya, amin ya rabbal alamin. Itu coba ternyata Nabi Adam aja berdosa di surga, diturunkan ke dunia. Yang kedua katanya apa? Aku berdosa ketika di surga berpakaian. Ketika berbuat salah itu aku dilepaskan pakaianku. Tapi umat Nabi Muhammad berdosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap masih dikasih pakaian. Coba bayangkan kalau itu terjadi, diamankan habis orang Pak. Habis kayak Ramadan lagi di jalanan pada telanjang, terbuka wajah gitu. Apa yang terjadi kalau gitu Pak? Inilah anak rahmat dan karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad, walaupun berdosa dalam keadaan telanjang masih dikasih baju. Tapi pada saat Nabi Adam berdosa dalam keadaan baju indah, ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita masih bersyukur
bersyukur kepada Allah. Dulu ketika aku berbuat salah, aku dipisahkan dengan istriku, mungkin ratusan tahun kayaknya, lama banget perjalanan itu. Tapi kita luar biasa berdosa, pulang ketemu bini lagi gitu ya. Ini dosa di jalanan gitu ya, pulang ketemu bini tetap gak dipisah. Itu untungnya umat Nabi Muhammad. Ternyata Allah masih berikan karunia nikmat yang luar biasa. Walaupun tadi jaminannya wa makanallahu liyu'ajibahum, tapi musibah tidak terjadi apapun kalau masih Muhammad Nabi Muhammad. Kalau sudah tidak ada, tinggal wahum yastaghfirun. Harapkan kita dengan istighfar, insya Allah kita masih terjaga. Amin ya rabbal. Kan dengan istighfar ampunan dosa akan datang. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaihi midrara. Kalau kau beristighfar, oh luar biasa, ampunan pasti datang. Walaupun dalam kisah Nabi Adam menunggu ampunan Allah itu bukan sebentar, sujud lama bertahun-tahun. Ya, sampai kisah dalam kalau Isporia mana tuh kitabnya, air matanya itu ngalir ke bawah. Sekarang jadi padang Arafah itu, ya, tempat orang hukum itu ngalir air matanya saking sujudnya lama, luar biasa. Nunggu ampunan Allah gak datang-datang. Makanya makna di situ, sekecil apapun jangan anggap sepele dosa itu. Akhirnya apa? Datangnya rahmat Allah. Allah setelah diutus malaikat untuk menyampaikan satu ayat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hai Nabi Adam, angkatlah kepalamu, bacalah dalam sujud doa ini. Nabi Adam sujud lagi, dibaca 41 kali, barulah datang ampunan Allah Subhanahu. Tuh, sampai ulama hikmah mengatakan kalau kita banyak banget kesalahan dan dosa, sujud baca di luar salat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan maaf, itu sunah tuh kalau kita lagi tidur ngelihat anak kita tuh, kita menjelang tidur kan, kalau orang-orang barat kalau di sinetron-sinetron, di film-film ya, selamat tidurnya nyakna biar mimpi indah gitu ya. Ternyata Islam tidak begitu. Pegang dahi kepala kayak kita diusap, baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tujuannya para ulama supaya kita tidak zalim kepada anak kita, dan anak supaya tidak menjolimi kita. Sama ketika mau tidur sunnah melihat anaknya di kamar. Wah, ya lihat, kadang-kadang kan bocah melihat main HP gitu ya. Ya, tidur main HP, kadang-kadang pas buka kamarnya ada yang nggak ada, anak pergi begitu ya. Jadi sunnah ketika mau tidur katanya ngelihat anaknya, doakan itu insya. Nah, mudah-mudahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, intinya ya Allah ya Rabbana, ya dosa kita semakin hari kadang-kadang bertambah, naudzubillah menjadi, tapi intinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus, jalan apabila kita berpijak di atas kita akan tidak tersesat selama-lamanya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan terjaga hamba Allah yang istiqomah, yang Allah jaga kita. Dengan istighfar kita bisa diampuni oleh Allah, dengan istighfar kita ditutup aib-aib kita kepada Allah dari Allah, dan dengan istighfar Allah perbaiki tingkah peramai kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin
wa ujubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita Kiai Haji Musli Aziz, Kiai Haji Syarifuddin, Ustadz Sofyan, Pak Haji Daman, Bang Andi, Komarudin, Sohibul Bait, Ketua DKM Musola Al-Ikhlas, Ketua RT, dan seluruh jamaah subuh berkah, subuh keliling, sahabat-sahabatku fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmatnya, menikmati hidangan hidayah Allah. Dari rumah kita menuju Musola Al-Ikhlas ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, kesuksesan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, dalam keselamatannya, dalam penjagaannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya menambahkan saja dari uraian guru-guru kita tentang berbagai permasalahan hidup kita. Mungkin kita uraikan dengan kita singkat supaya gampang mengamalkannya, yang mungkin pernah disampaikan ya, 5 is sukses dunia akhirat. Yang pertama isti'azah. Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa ya akhirnya tergelincir. Hanya satu kesalahan, lalu bertaubatnya diterima oleh Allah 40 tahun. Pentingnya kita selalu bermohon perlindungan Allah. Tanpa perlindungan Allah, kita tidak mungkin bisa terus terjaga oleh tipu daya syaitan yang terkutuk. Isti'azah adalah kita minta perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan dengan berbagai cara ya kita dijurumuskan agar kita menjadi temannya di neraka. Dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri, agar kita menjadi teman syaitan. Karena itulah kita minta kepada Allah melalui isti'azah, kita dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, istighfar. Istighfar adalah cara agar kita diperbaiki dalam hidup kita, dosa kita, kehidupan kita, ya, bahkan rezeki kita. Man lazima istighfaron, siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia punya masalah, Allah berikan solusi. Kalau dia punya kesulitan, Allah berikan kemudahan. Bahkan Allah karuniakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Nah, inilah kita inginkan. Lalu lewat apa? Istighfar. Makanya istighfar itu kebutuhan kita, kita butuh dengan istighfar. Nabi saja sudah dijamin Allah masuk surga, ampunan dosa yang lalu yang akan datang, istighfarnya minimal 70 kali. Bahkan riwayat lain 100 kali, apalagi kita. Ya, tadi sudah dibacakan ayat dengan istighfar dalam surah Nur 10, 11, 12. Wa qul astaghfirullaha innahu kana ghafurur alamin. Allah turunkan musim yang teratur, hujan yang teratur. Allah akan banyakin harta,
Ya, Allah akan banyakin anak, Allah akan banyakin istighfar, banyakin istri ya. Lewat istighfar. Jadi kalau ingin rezeki banyak, ingin anak banyak, istighfar. Allah Akbar. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka dijauhkan dari dari segala mara bahaya, dikeluarkan dari perut ikan nun. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sayyidul istighfar, puncaknya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzubika bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pagi hari, wafat sore hari, jaminan Rasulullah husnul khatimah. Sore hari dia baca, malam hari wafat, husnul khatimah. Yang ketiga, isti'anah. Kita minta kepada Allah ya segala apapun yang kita inginkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi hanya Allah yang menolong kita. Isti'anah. Ya, isti'anah ini bagian daripada mukhul ibadah, doa. Ya, inti ibadah adalah doa. Ya, doa. Ya, doa selesai sholat, doa selesai kita hadir di majelis ilmu seperti ini mustajab, dihadiri oleh malaikat, diaminkan oleh para malaikat, bahkan malaikat mendoakan kita. Allah Akbar. Nah, isti'anah ini ya harus kita terus, tetapi isti'anah ini akan lancar kalau na'budunya bagus, sempurna. Bagaimana isti'anahnya dikabulkan oleh Allah kalau na'budunya asal-asalan. Perbaiki ibadah, doa pasti dikabulkan. Yang keempat, ya, istikharah. Tuh kan udah dapat tuh, ada lontong, ada gorengan. Jazakumullah khairan katsira. Jangan lama-lama, kalau udah datang konsumsi. Istikharah, minta pilihan terbaik. Ma khaba man istakhara, kata Nabi. Tidak akan rugi orang yang selalu minta pilihan terbaik dari Allah. Dan pilihan terbaik itu enggak harus 2, 3. Bisa jadi hanya 1 pilihan. Tapi dengan 1 pilihan itu kita minta kepada Allah pertolongannya, ya, agar pilihan terbaik itu dari Allah. Makanya ada namanya sholat istikharah. Yang terakhir istiqomah. Apa istiqomah? Nah itu yang bang ngomong itu. Allah Akbar. Allah. Jadi istiqomah itu ada 3. Yang pertama, konsisten dalam akidah. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang rabbunallah, kami berkata Tuhan kami kepada Allah, Tuhan hamba hanya Allah, lalu dia istiqomah, konsisten. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, continue. Nah ini terus menerus dalam ibadah, dalam akidah konsisten, dalam ibadah continue. Ini kadang-kadang kita nih ibadah hanya karena persoalan hajat. Boleh sih, memang boleh itu, dan itu bagian daripada keinginan kita manusiawi. Tetapi kadang-kadang ada orang yang ibadah itu memang macam-macam. Ada yang ibadah budak, takut dengan neraka, ya, ibadah budak. Ada ibadah pedagang, hitung-hitungan,
Tahu pedagang hitung-hitungan. Kalau pahalanya gede, rajin. Hitung-hitungan. Nggak apa-apa, silahkan tafadhol. Tapi ada ibadah orang merdeka. Itulah hamba Allah yang ikhlas. Hari ini kita di Mushola Al-Ikhlas. Semoga kita menjadi hamba Allah yang merdeka. Ikhlas. Amin. Ya, continue terus menerus. Lagi banyak masalah, rajin tahajud. Masalahnya diberikan jalan keluar, nggak tahajud lagi. Ya, lagi banyak hajat, rajin subuh keliling, hajatnya dikabulkan, lupa lagi. Ini belum istiqomah. Yang ketiga, istiqomah itu adalah konsisten dalam akhlakul karimah, continue dalam ibadah, konsisten dalam akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. 5 isti'azah, istighfar, isti'anah, istikharah, dan istiqomah. Semoga Allah bahagiakan kita dengan bisa mengamalkannya, amin. Dan akhirnya Allah karuniakan ya apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, dunia akhirat Allah kabulkan, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.